Dampak PHK saja, namun juga seperti pemotongan gaji yang sampai akhirnya mereka harus menahan kelaparan. Bahkan Komnas HAM sendiri ya Bu, yang Reski baca kemarin, Komnas HAM itu menyatakan, hasil risetnya itu menyatakan bahwa sekitar 1 juta masyarakat Indonesia yang bekerja di Malaysia itu terancam kelaparan karena banyaknya pemotongan gaji dan mungkin ada beberapa hak-hak dari TKI ini yang tidak diberikan seperti itu. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus untuk teman-teman yang menyaksikan ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ya teman-teman. Dalam sesi diskusi podcast kali ini saya akan memperkenalkan terkait podcast kita, yaitu Diktum, Dialektika Hukum. Bisa teman-teman baca sendiri ya teman-teman. Tak kenal maka tak sayang. Dalam podcast kali ini saya akan memperkenalkan dulu apa sih dialektika hukum itu. Dialektika hukum itu yaitu podcast yang akan berisi konten tentang isu-isu hukum di dalam masyarakat serta kebijakan-kebijakan yang terkait hukum, dan semuanya itu dilihat dari perspektif hukum itu sendiri. Nah, saya di sini berlaku sebagai host yang akan membimbing acara diskusi kali ini. Sebelum kita beralih kepada diskusi, saya akan menarik dulu ke hulunya bahwa dilihat berdasarkan data bahwa minimnya pekerjaan dan ketatnya pasar kerja telah membuat banyak warga negara Indonesia yang akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri karena banyaknya tawaran gaji yang lebih besar dan sebagainya. Namun tidak dapat dipungkiri juga ya teman-teman bahwa para pekerja TKI atau buruh migran Indonesia ini sebenarnya dapat menguntungkan juga jika mereka bekerja luar negeri. Tidak hanya menguntungkan bagi si pekerjanya, namun juga menguntungkan untuk negara karena mereka memberi masukan juga untuk negara. Seperti itu. Namun di sini saya menjelaskan lagi bahwa TKI itu lingkupnya cukup luas ya, bukan hanya para pekerja dalam sektor domestik, namun juga dalam bidang formal dan profesional seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan tema yang akan kita angkat kali ini mengenai upaya perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri. Langsung saja, sudah ada narasumber kita pada saat ini Bu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH yang juga sebagai dosen hukum internasional mungkin akan memberikan sedikit insight-nya atau mungkin banyak insight-nya kepada teman-teman semua terkait tema kita hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum Bu, selamat datang. Waalaikumsalam, Reski, apa kabar? Sehat, Ibu gimana, sehat Bu? Alhamdulillah ya. Syukurlah ya Bu ya. Ya selalu ya. Iya. Semoga juga yang nonton juga ya Iya. dalam keadaan sehat ya, Iya. walaupun dalam Tuh. masa pandemi seperti ini. Iya, semangatnya nggak boleh luntur ya Bu, yang Iya pasti. dong, nggak Iya. boleh ya gitu. Tuh. Teman-teman, coba sekarang saya mau tanya nih ke Ibu, Bu, gimana sih pandangan Ibu gitu dilihat dari perspektif hukum itu sendiri ya Bu, baik hukum secara general atau hukum menurut keilmuan yang Ibu ampu, yaitu hukum internasional gitu. Bagaimana sih Bu melihat fenomena ini? Tapi pertama-tama saya mau bertanya juga nih ke Ibu, kalau TKI ini dampak positif dan dampak negatifnya Indonesia mengirim TKI ke luar negeri itu apa ya Bu? Boleh dijelasin nggak Bu? Ya, terima kasih Reski ya. Jadi temanya mungkin agak berat ya untuk hari ini ya, tentang tenaga kerja gitu ya di masa pandemi. Buat saya sih itu berat Reski ya temanya ya, tapi ya kita harus coba untuk membahas seperti itu. Oke, tadi Reski bertanya apa sih dampak positif ya? Iya. Dan juga bagaimana negatif ya, ya, Reski betul, gitu. positif Jadi, dan negatifnya. Ya, sebetulnya gini, bahwa bekerja itu merupakan hak. Jadi yang harus kita pahami bersama-sama di sini ya, untuk yang nonton juga, bahwa bekerja itu merupakan hak. Ini adalah amanat konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 itu sebutkan bahwa ya kita memang berhak untuk mencari penghidupan, bekerja ya, untuk mencari penghidupan yang layak. Jadi dari sana juga itu merupakan hak untuk kita. Nah, berarti ketika kita bekerja ke luar negeri ya, keluar negara kita, ya itu
dibolehkan gitu ya, dan negara pun saya pikir tidak bisa untuk melarang itu, membendung hasrat warga negaranya untuk bekerja, karena pada kondisinya sekarang ini memang Indonesia itu Reski ya, kita tahu sendiri bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang sangat besar ya. Iya, betul. Gitu. Jadi dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta ya. Nah, di sana juga efeknya apa? Berarti lahan pekerjaan pun ya penuh dengan persaingan tadi yang Reski di awal ya Reski ya, yang minimnya pekerjaan minimnya pekerjaan begitu kan, karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak sebanding ya dengan yang para pencari kerja. Jadi sangat banyak sekali yang mencari bekerja di luar negara lain gitu. Tadi pertanyaannya apa sih dampak positifnya kita mengirimkan TKI kita ya Rizky ya ke luar negeri? Pertama tentu saja bahwa ini opsi ya, kita opsi melakukan, kalau kita satu negara itu mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri, itu pasti akan mengurangi tingkat pengangguran ya. Itu yang paling basicnya adalah pengangguran itu akan menurun lah gitu ya. Kemudian devisa ya, nah itu juga TKI itu ya, baik yang ilegal ataupun yang legal, itu memberikan devisa untuk negara kita. Makanya itu suka disebut sebagai pahlawan devisa ya Reski ya. Jadi pahlawan lah dibilangnya TKI kita, TKI yang bekerja di luar itu, karena itu memberikan devisa. Tadi menurut data itu ada sekitar 119 ya Rizky ya, triliun itu hanya untuk TKI kita yang bekerja di Malaysia ya. Malaysia saja itu sudah menyumbang 119 triliun. Ya, jadi itu sangat menguntungkan gitu ya. Kemudian juga ahli teknologi ya. Jadi positifnya adalah ahli teknologi gitu. Jadi kita bisa transfer teknologi gitu kan. Teknologi dari negara kita bisa adopt di negara kita. Nah, tidak lepas juga pasti ada dampak negatifnya ya. Tadi yang Rizky tanyakan, Rizky ya, apa sih dampak negatifnya begitu kan kita mengirimkan TKI ke luar negeri gitu ya. Yang pertama, banyak nih permasalahan, diantaranya misalkan TKI kita itu diperlakukan tidak baik ya gitu. Mungkin Rizky juga pernah dengar ya kasus-kasus gitu ya, kayak pelecehan, penyiksaan marak gitu sekali ya. Itu Bu ya, hampir ya mungkin kalau Reski dan teman-teman yang menonton gitu ya, pasti kalau lihat medsos gitu kan, itu adalah berita-berita kondisi TKI kita di luar negeri itu kan. Nah, itu kan penyiksaan, ada yang tidak dibayar upahnya seperti itu kan sebagai dampak negatif daripada kita mengirimkan TKI kita ke luar negeri. Mungkin itu Reski ya, dampak negatif dan positifnya mungkin. Iya Bu, sebenarnya tidak dapat dipungkiri juga ya Bu, terkait dampak positif dan negatifnya, juga semakin minimnya jumlah lapangan kerja dan ketatnya juga pasar kerja di Indonesia sendiri, semakin banyak sekali Indonesia mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri ya Bu. Menurut data, Indonesia itu menjadi salah satu dari negara terbesar pengekspor TKI atau buruh migran di Asia, seperti itu. Betul, sih Bu. Ya. Jadi memang Reski ya, kita ini adalah sending country ya, atau negara pengirim tenaga kerja yang lumayan banyak begitu kan. Kita ada dari Lombok, dari NTT, itu kan paling besar di Indonesia. Sukabumi pun ya, kita nih Sukabumi pun juga banyak lah yang warga Sukabumi gitu kan, yang mencoba peruntungannya ya untuk bekerja di luar negeri gitu. Tapi juga ini suatu tantangan juga ya. Kita juga harus, kalau pekerja silakan saja, tetapi prosedurnya harus baik ya, harus benar begitu kan, yang legal ya, betul. Jadi harus dengan prosedur yang layak lah, dokumen gitu kan, supaya kalau ada apa-apa di sana itu kita bisa follow up kondisi TKI kita di sana ya. Gitu. Kalau tidak ada dokumen resmi, saya pikir nanti kalau tidak terjadi apa-apa di sana gitu kan dengan TKI itu susah nanti gitu nantinya. Ibu, selanjutnya
Reski juga mau bahas terkait dokumen-dokumen terhadap beberapa TKI. Namun sebelum berlanjut ke diskusi itu, sebelumnya Reski juga melihat kondisi yang sekarang sering terjadi ya Bu. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak para pekerja Indonesia ini. Terlebih saat ini kondisinya sedang pandemi COVID-19. Jadi seperti double attack gitu ya Bu untuk para pekerja TKI ini gitu. Menurut pandangan Ibu, harusnya upaya-upaya yang harus kita kerahkan dalam perlindungan terhadap TKI ini tuh seperti apa? Ya Rizky, jadi betul ya sekarang ini dunia ini gitu ya sedang diuji ya dengan pandemi COVID-19 ya, yang mana bahwa ini sulit lah untuk setiap pemerintah di setiap negara. Di era COVID ini saya pikir tidak ada kebijakan yang enak gitu ya, tidak ada kebijakan yang menguntungkan gitu. Semuanya kita penuh resiko gitu. Kebijakan itu harus dibuat begitu kan, dan kadang-kadang itu tidak enak begitu. Jadi di COVID ini ya, di era menyebarnya COVID ini itu tadi tidak ada policy ataupun kebijakan yang menguntungkan semua gitu ya. Nah, apalagi sekarang misalkan contoh misalkan kita saya juga sedih sih sedengarnya ya, bahwa kita ini Reski adalah, mungkin Reski juga suka pernah baca gitu ya, kita adalah negara itu kita dilarang, kita di-ban ya oleh sekarang ini 52 negara akibat meningkatnya kasus COVID ini di negara kita. Nah, di satu sisi ya sedih juga karena ini ada dampaknya ini terhadap kerja kita gitu ya, dampaknya ini sangat luar biasa gitu. Jadi contoh aja, sampel aja ya Reski saya kasih sampel satu negara, misalkan dengan negara yang jangan jauh-jauh lah ya, dari negara Malaysia, negara jiran kita itu, bahwa Malaysia itu kan sudah melarang gitu kan Indonesia untuk ke sana. Walaupun tidak hanya kita aja ya, ada juga negara lain juga yang dilarang gitu. Tapi kan kita negara tetangga, banyak pekerja kita yang bekerja di sana ya Reski ya, yang menggantungkan hidupnya itu di negara sana gitu, mencari uang di sana gitu kan gitu. Nah, dengan adanya kebijakan lockdown itu ya itu juga membuat dilematis gitu kan. Nah, di sana pekerjanya mungkin diberhentikan gitu kan, tidak bekerja lagi, tetapi juga tidak bisa dipulangkan gitu kan, tidak bisa dipulangkan karena ya tidak boleh gitu kan, ditutup lockdown gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian juga, begitu kasihan gitu. Walaupun ya kemarin mungkin sudah mulai bertahap dipulangkan ya TKI itu dari mulai via udara gitu kan ya gitu. Kemudian juga lewat laut juga itu dipulangkan ya, bertahap lah gitu kan gitu. Nah, mungkin Reski ya yang menjadi perhatian itu adalah yang ilegal tadi ya, bagaimana begitu, karena tadi dokumen-dokumen juga susah gitu Reski ya, itu kita menjangkaunya gitu. Makanya saya tadi kalau bekerja silakan aja begitu kan, kalau saya pribadi, tetapi please dengan jalur yang legal sesuai lah, hukum gitu, ya Bu gitu. Nah, ini kita tantangan juga Reski ya, kita di era ini gitu. Tapi bagaimana Bu, misalnya nih kondisinya sudah kepalang menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan statusnya itu ilegal gitu, apakah mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara kita? Ya, saya pikir gini, baik yang legal ataupun ilegal itu harus kita lindungi ya, karena negara itu mempunyai maksimum protection ya, atau negara itu mempunyai harus melindungi secara maksimal gitu. Ya, terkait dengan tadi ya legal ilegal gitu kan, tetap saja itu harus kita lindungi lah sebagai negara gitu kan. Negara itu harus melindungi mereka itunya gitu. Nah, dipulangkan, opsinya adalah tadi kita dipulangkan, TKI kita dipulangkan ya gitu. TKI yang terdampak yang terdampak COVID, artinya ya di sana misalkan contoh di Malaysia gitu kan, di sana mungkin yang sudah tidak ada kerja lagi ya, terdampak COVID kan gitu. Nah, itu kita harus ada usaha gitu untuk memulangkan ke negara kita
gitu kan. Mungkin bukan hanya di Indonesia tapi di setiap negara iya, yang menyalurkan tenaga kerja ya, yang Bu? setahu saya Reski tidak hanya di Malaysia saja ya, kita sudah berusaha untuk memulangkan. Itu ada juga di Hong Kong, di Taiwan, di Eropa juga ya, di Amerika juga pelan-pelan bertahap kita pulangkan gitu kan, tetapi tetap dengan protokol yang sangat ketat gitu. Jangan sampai mereka itu membawa apa tuh Reski, virus ya, membawa virus-virus COVID itu ke sini gitu. Jadi ya kita protokol kesehatan itu tetap dijalankan dengan ketat, di karantina 2 minggu misalkan seperti itu ya, ataupun tes swab atau apa gitu kan. Nah itu juga harus kita ini. Nah yang ilegal justru kita rangkul juga. Justru itu yang harus kita perhatikan lebih, itu ilegal gitu, karena mereka kesana itu juga mencari kehidupan yang lebih baik gitu, pada intinya begitu. Jadi pemerintah itu ya tadi bagaimana dengan mereka itu, saya pikir ini harus diplomasi ya, misalkan kita sebagai sending country gitu ya, kita harus berupaya diplomasi dengan negara yang dikirimkan itu. Kita data misalkan seberapa banyak gitu kan pekerja di sana gitu kan. Kalau bisa harus ada juga data mengenai pekerja yang ilegal, walaupun susah kan, karena tidak gimana kita tidak tahu gitu, kan, bagaimana menjangkaunya. Iya kan, tidak ada dokumennya gitu. Tapi itulah pekerjaannya seperti itu. Kalau kita mau maksimal melindungi ya warga negara kita di luar negeri, kita harus punya data recordnya gitu. Iya. Mau berapa ya. Nah dipulangkan itu juga kan hak ya Rizky ya, kita negara itu kan juga bisa untuk dipulangkan, memilih dipulangkan juga gitu. Nah ya terutama yang tidak terkena yang kena dampak COVID gitu ya, pulangkan gitu ke negara kita dengan protokol tadi. Kalau misalkan mereka masih ada kontrak ya di negara tersebut, masih bekerja gitu kan, masih bisa ya bahasa ininya survive gitu ya di sana, ya silakan gitu kan, silakan untuk melanjutkan di sana gitu kan, karena itu juga bagian hak juga untuk bekerja di sana. Tapi kan ini yang nggak kerja itu ya Rizky ya, yang nggak kerja ini tuh bagaimana dipulangkan gitu ke sini, kita kembalikan ke Indonesia, ke keluarganya ya. Pemerintah juga kasih bantuan gitu kan. Sekarang alhamdulillah ya sudah ada ya adalah bantuan-bantuan seperti itu gitu dari pemerintah, walaupun mungkin nggak besar ya, dan ini juga walaupun mungkin nggak tentu gitu ya, tidak semua orang dapat, susah untuk aksesnya, tapi ya Sulit. iya sulit gitu ya, tapi ya kita coba gitu. Harus selalu ditunjang dengan diplomasi yang baik nggak sih, Bu? Tentu ya, apalagi gini Reski, saya kasih perhatian kepada negara yang dekat lah dengan kita, misalkan Thailand, Singapura ya, yang sering jadi objek ya, kita mengirimkan gitu. Malaysia juga tinggi di sana. Nah harusnya gini, sekarang kan kita ada kebijakan dari Malaysia contohnya ya, menutup atau tidak boleh warga negara kita nih, orang Indonesia, kita tidak boleh ke sana, dan juga yang di sana itu dilarang untuk keluar ya. Nah ini tiba-tiba begitu. Kalau menurut saya tiba-tiba Reski. Jadi tidak ada pemberitahuan. Ibaratnya gitu, tetangga lah gitu kan. Misalnya saya nih sama Reski tetangga gitu kan ya gitu. Dan walaupun mungkin Reski punya otoritas penuh di rumah Reski gitu kan ya, tapi misalkan kalau ada Bu, misalkan ini kan lebih baik kita bisa berkompromi dulu gitu ya, Bu. Komunikasi pemberitahuan Diskusi gitu. dulu. Tapi kalau Malaysia itu kan tiba-tiba. Walaupun saya menghormati ya, itu hak kita harus menghormati gitu kan. Itulah cara negara tersebut untuk melindungi warga negaranya. Kita harus respect di situ. Yeah. Saya setuju dengan apa yang dibuat Malaysia, misalkan menutup. Tetapi setidaknya sebelum dilakukan kebijakan itu, sebagai tetangga kita ada informasi dulu lah gitu kan, kita kasih tahu dulu, walaupun nggak wajib sih ya, walaupun tidak diharuskan begitu, tetapi dengan prinsip bertetangga yang baik gitu kan, kasih tahu dulu lah gitu, hey Malaysia gitu kan, Indonesia gitu, nih saya mau tutup nih kan. Nah karena bagaimanapun juga kita banyak loh pekerja kita yang di sana, mahasiswa juga banyak yang di sana gitu kan. Nah jadi akan lebih baik kalau diplomasi serumpun ini dijalankan dengan baik gitu ya, walaupun tadi tidak wajib sih ya, terserah Malaysianya gitu kan, toh ini negara saya gitu. Itu kita pertama kesimpulannya gini Reski, kita harus respect
bahwa itu adalah cara negara tersebut melindungi warga negaranya. Tidak menutup kemungkinan kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Kita juga bisa lockdown kok gitu kan. Kita bisa melarang warga negara untuk datang ke kita dalam hal pencegahan COVID misalkan gitu. Ya kita boleh aja gitu. Tapi tolong lu tadi komunikasi diplomasi itu ya. Ya komunikasi diplomasi gitu kan ya. Mungkin harus lebih di ini ya, lalu lintas antar negaranya ya Bu, harus lebih diperketat lagi gitu kan. Gitu saya tidak tidak menyalahkan misalkan diplomasinya gini dari gitu. satu sisi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang ya. Iya betul, karena tadi ya kembali lagi di masa COVID ini tidak ada kebijakan yang enak, menguntungkan. Pasti kita ada risikonya ya, harus ada ambil gitu kan, yang satu rugi gitu kan, tapi mau gimana lagi gitu ya. Itu Reski ya. Iya Bu, terkait tadi kan kita sempat bahas juga terkait yang TKI ilegal itu. Nah, bagaimana kalau misalnya mereka terancam pemutusan hubungan kerja di negara, sebut saja lah misalnya di Malaysia, mereka dapat ancaman seperti itu dan mereka benar-benar di PHK gitu. Udah banyak ya, jadi udah banyak ya Bu. Maksudnya gini, saya baca di medsos begitu ya Reski ya, mungkin juga Reski juga suka baca gitu kan mengenai kondisi itu. Ya ya begitulah, mereka yang kebanyakan mereka putus kerjaan ya, tapi dilema tidak bisa pulang kan, keluarganya di sini tapi juga bisa pulang karena ketat sekali di sana itu. Setahu saya ketat ya, walaupun bagus sih ada PKP ya, PKP itu ya PKP lah ya. Nah, ada PKPP gitu kan ya gitu. Di sini mungkin PSBB gitu ya. Kalau di sini PSBB lah gitu namanya. Itu ketat sekali kalau di sana, setahu saya sih ketat sekali. Nah, jadi dilema juga gitu. Di sana juga ngapain? Ya, nggak ada pekerjaan, tapi nggak bisa balik gitu ke Indonesia gitu kan. Ya jadi gimana gitu kan ya, gitu. Makanya mereka tuh juga nekat melintasi laut. Sering dengar itu kemarin di Malaka gitu, mereka ke sana gitu. Karena mereka saking ya ngapain gitu loh di sana gitu kan ya, karena tidak ada pekerjaan gitu kan, ini gitu, keluarga di sini gitu. Yang di perbatasan juga kan udahlah pulang gitu kan, diam-diam pulang apa gimana begitu kan gitu. Karena itu tadi mungkin kalau yang resmi mah enak ya, mungkin akan lebih mudah gitu ya Bu, di reach up-nya oleh pihak kita. Iya, jadi kan kalau yang formal itu kan didata ya, dipulangkan. Kita kan sudah beberapa kali betul. Pemerintah kita memulangkan kan, enak tuh kan, ada beberapa ini gitu. Memulangkan secara baik gitu, dengan hubungan gitu kan, diplomasi yang baik juga. Gitu. Kalau tidak salah juga Malaysia juga memulangkan. Kalau tidak salah juga Malaysia juga sudah memulangkan lah gitu kan, yang ilegal lah. Aku pikir Malaysia sudah memulangkan itu gitu. Apain juga kan di situ gitu di negara saya gitu kan, karena ya kasihan juga gitu kan ya. Yang penting sih jangan sampai lah tadi yang Reski bilang kuntang lantung di negara lantung di negara lain kan. Bukan hanya PHK, karena mereka terkena dampak PHK saja, namun juga seperti pemotongan gaji yang sampai akhirnya mereka harus menahan kelaparan. Bahkan Komnas HAM sendiri ya Bu, yang Reski baca kemarin, Komnas HAM itu menyatakan, hasil risetnya itu menyatakan bahwa sekitar 1 juta masyarakat Indonesia yang bekerja di Malaysia itu terancam kelaparan karena banyaknya pemotongan gaji, dan mungkin ada beberapa hak-hak dari TKI ini yang tidak diberikan seperti itu. Ya betul Reski ya. Jadi itulah ya, pemotongan gaji seperti itu ya, karena ya situasinya force major seperti ini ya, kita harus hadapi itu sebetulnya ya. Jadi pemerintah juga ya harusnya itu tadi ya, harusnya cepat tanggap gitu kan. Kesian gitu mereka itu kan di sana gitu kan. Masih mending pemotongan gaji Reski ini mah di PHK gitu kan ya, sama sekali ya nggak ada. Terlebih Bu, setelah di PHK mereka sulit untuk pulang karena mungkin mereka TKI ilegal, sehingga tidak ada dokumen-dokumen resmi yang tercatat di KBRI atau BNP 2 TKI, sehingga menyebabkan mereka sulit untuk pulang untuk urusan transmigrasi atau administrasi yang terlalu birokratis seperti itu. Iya, makanya itulah ya, ini juga menjadi pelajaran ya, untuk maksudnya gini, ini menjadi pelajaran untuk kita ya, bahwa kita harus mengerti gitu aspek hukum. Misalkan pekerja itu kan
apa ya, yang kita khawatirkan itu kan pekerja yang bekerja di sektor informal. Iya, betul. Ya seperti PRT Public gitu service dan gitu kan, itu kan yang mereka itu yang di ranah informal lah gitu Iya. kan gitu. Nah, ini juga nanti pemerintah juga harus membuat kajian bahwa itu ketat lagi gitu, bahwa yang dikirim itu betul-betul yang layak gitu, yang siap gitu, yang memang bukan hanya misalkan modal nekat dalam tanda kurung ya ke sana gitu, ke negara lain, tapi juga harus ditata dulu gitu, harus dibina dulu baru siap untuk dikirim, ya kirim gitu. Jadi jangan maksudnya itu tadi kan ini menyangkut dengan nantinya ke depan seperti apa. Kita kan tidak tahu ya, kan ada COVID seperti ini kan. Nah, jadi aja gitu yang pekerja kita juga bagaimana begitu. Jadi pelajaran bahwa kita untuk yang berniat bekerja ya di luar di bidang sana. apapun itu ya, Bu. Di bidang apapun itu gitu kan, mau itu yang formal gitu kan, informal, coba harus di jalur yang benar ya Reski ya, di jalur yang sesuai prosedur hukum aja gitu kan kita, karena bekerja itu hak juga. Misalkan Reski nih mau bekerja di luar negeri, saya tidak bisa larang gitu kan. Amin. Ya gitu. Tapi jangan itu sama Reski ya, jangan gitu. Ya ini aja Reski lah, di kita aja lah belajar membangun negeri kita aja dulu. Siap insya Allah. Ya, gitu ya. Jadi itu tadi lah gitu juga, ini juga untuk mahasiswa juga. Ya buat teman-teman juga nih yang punya rencana mungkin Bu, tetangganya mungkin jadi TKI. Enggak jaga informasi gitu yang kalian harus aware dulu gitu. Ya gitu kan, kita prosedurnya harus jelas, ya harus legal begitu ya. Tapi apapun itu, mau itu legal, ilegal juga kita harus kasih perhatian gitu ya. Mau itu legal, ilegal juga kan, tetap aja itu kan manusia juga Reski ya. Itu warga negara Indonesia gitu. Kita harus berupaya melindungi. Nah, inilah saatnya diplomasi kita diuji. Ya, diplomasi kita diuji di sini gitu. Seberapa kuatnya sih gitu kan kita melindungi gitu kan gitu ya. Saat ini mungkin kita pada tahap memulangkan ya, kita mencoba untuk memulangkan gitu kan, walaupun juga ada yang dipulangkan ya gitu, kayak di Malaysia juga dipulangkan aja udah gitu kan gitu. Nah, tapi kita mungkin mencoba nanti untuk memberikan bantuan ya untuk ini gitu. Jadi ya kita berharap lah ya semua COVID ini segera berlalu gitu kan, semoga berlalu. Kita juga udah cukup lama juga ya Bu, gitu kan, supaya semua aspek lapangan pekerjaan juga terbuka gitu kan ya gitu, kita bisa kembali bekerja tanpa ada bayang-bayang potongan gaji gitu kan ya, atau kecemasan gitu kan ya gitu. Jadi kesimpulannya gini Reski ya, bekerja di luar negeri itu tidak salah. Bekerja di luar negeri itu adalah hak, silahkan ya, tetapi tolong gitu kan kita bekerja dengan di jalur yang benar, legal, tepat gitu kan gitu. Kemudian bahwa COVID ini memberikan dampak yang luar biasa ya terhadap tenaga kerja kita yang di sana ya. Mungkin sekarang ini Reski banyak ya TKI kita yang terluntang-lantung gitu kan di negeri lain gitu kan, saya pikir masih banyak sekali yang tidak kita reach out gitu ya Bu. Iya, ini adalah pekerjaan tugas PR gitu kan ya untuk pemerintah ya, untuk Kemenlu, KBRI kan, koordinasi begitu kan. Nah itu bagaimana kita supaya bisa menjangkau itu ya. Kemudian juga diplomasi nih Reski ya, ini diplomasi serumpun dulu lah gitu kan, kita dengan negara tetangga aja gitu ya, Indonesia, Malaysia, Singapura yang sama negara ASEAN ya Bu. Iya ASEAN, kemudian juga ada di Asia gitu kan. Karena TKI kita juga banyak yang bekerja di sana. Begitu Reski ya. Iya betul Bu. Terkait yang tadi juga ya Bu, masalah harus adanya andil dari pemerintah gitu terkait fenomena ini, karena banyak juga kan masyarakat kita yang bekerja di luar negeri, mereka sudah mengeluarkan berbagai cara dan sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa dipulangkan atau setidaknya diberikanlah gitu hak-haknya dan minta perlindungan dari negara kita gitu. Bagaimana, namun pada kenyataannya masih banyak juga TKI ini yang tidak mendapat bantuan maksimal gitu. Kalau misalnya sudah terlalu memaksa keadaannya gitu. Ya itulah ya, jadi
mungkin ekstrimnya itu kan kadang TKI itu kan pulang sendiri gitu kan ya, melalui tadi via laut begitu kan ya, karena mereka saking pengen pulangnya tadi gitu. Nah, tapi tetap saja bahwa pulang itu merupakan opsi yang terbaik, pulangkan saja gitu kan ya, pulangkan saja. Tetapi kalaupun susah gitu kan, nah ini jadi catatan khusus nanti untuk apa namanya, untuk apa namanya, pemerintah kita gitu. Kasihan juga kenapa sih kita tidak berupaya untuk memulangkan gitu kan. Tapi ingat protokol kesehatan ya. Saya selalu bilang bahwa jangan sampai kita membawa virus, jangan sampai membawa virus. Ya, itu tadi koordinasi ya dengan kementerian terkait, LSM juga bisa dilibatkan di situ ya gitu, untuk memberikan pandangan begitu kan, seperti itu Reski. Ya, setuju Bu dengan apa yang Ibu ucapkan, bahwa memang TKI-TKI ini yang terdampak khususnya entah itu PHK atau mungkin pengurangan gaji sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak di negara itu, memang baiknya itu segera dipulangkan ya Bu. Ini juga ada data yang Reski catat, data dari Kemnaker ya Bu, terdapat paling tidak sekitar 20.000 sampai 25.000 TKI kehilangan pekerjaan akibat wabah corona di Malaysia saja ini ya Bu. Di Malaysia saja ini terusus. Dan hal ini kan sebenarnya nggak jauh karena akibat kebijakan lockdown itu yang memang setiap negara pun melakukan itu, kebijakan lockdown itu ya Bu. Dan di Indonesia sendiri berdasarkan data Komnas HAM itu menyebutkan bahwa setidaknya ada 1 juta TKI Malaysia terancam kelaparan akibat sulitnya penyaluran sembako serta adanya kebijakan lockdown itu dan karantina wilayah intinya ya Bu ya, sehingga menyebabkan banyak TKI-TKI yang memang terluntang-lantung di sana gitu, haknya tidak diberi, gajinya dipotong mungkin atau bahkan tidak diberikan gaji sama sekali seperti itu. Jadi saya setuju sekali sama yang Ibu ucapkan tadi, memang harus segera dipulangkan. Ya memang kebijakan lockdown itu ya, karena kita mungkin negara terdekat Malaysia gitu kan, kemudian juga kan kita negara tetangga, kita juga banyak pekerja kita di sana, kita terasanya banget gitu ya. Nah, jadi dengan Malaysia menutup gitu kan akses gitu kan, lockdown gitu, lockdown lah gitu kan. Nah, itu menjadi terasa sekali efeknya kan untuk kita gitu kan. Nah, ya udah Reski, mungkin mudah-mudahan lah ya kita berdoa gitu kan, amin, semoga Bu, amin. Segeralah ya COVID ini berakhir gitu kan, hilang dari dunia ini. Iya, gitu kan. karena miris sekali ya Bu dilihat-lihat. Iya, karena efeknya terasa sekali gitu ya itu. Terusus untuk kita ini tidak bicara, teman-teman, kita nggak bicara terkait buruh migran saja ya, namun juga semua TKI. Namun memang prioritas utama yaitu mungkin buruh migran Indonesia atau yang masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor domestik seperti itu, karena mereka rentan sekali terkena COVID pertama, kedua rentan sekali hak-haknya terganggu seperti itu, dan dan ini juga ada berdasarkan undang-undang gitu ya, Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten diamanatkan untuk memulangkan atau melindungi PMI ini gitu jika terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan WNI yang bermasalah. Dalam kasus ini, dalam COVID-19 ini, pandemi yang benar-benar membuat banyak keresahan dan krisis global, berdasarkan undang-undang sih harusnya segera dipulangkan gitu ya itu Bu. Kan sudah ada ya jaminan, sudah ada payung hukumnya gitu. Ada. Mungkin ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan terkait upaya-upaya apa atau bagaimana? Sebetulnya gini, ini tadi di awal juga saya sudah bilang ini berat sekali. Berat. Mungkin kalau dulu mah gampang aja gitu kan, tapi itu tadi lah, karena sekarang ini kita masih berupaya gitu kan. Memang kita akui bahwa belum maksimal ya upaya Indonesia itu untuk melindungi, tapi sudah ada upayanya. Sudah ada upayanya. Kita tidak boleh pura-pura tidak lihat gitu. Gitu kan. Kita bertahap ya. Tadi kita berharap bahwa semua TKI itu juga mendapatkan hak-haknya gitu kan ya, gitu, dan semua akan kembali normal gitu kan. Nah, ini yang penting itu diplomasi dulu deh, diperkuat gitu kan. Minimal itu dengan jiran-jiran atau negara tetangga gitu kan, dekat sekali ya Bu. Malaysia itu sebenarnya. Iya kan, karena itu kan kita serumpun gitu kan, ya dengan Singapura juga gitu kan ya. Jadi diplomasi itu yang penting Reski, itu dulu kita perkuat gitu. Itu aja ya. Setuju.
Nah, mungkin sekian ya Bu diskusi pada podcast kita kali ini. Nanti masih kita, panjang sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin dipertanyakan atau masih kurang jelas, teman-teman bisa tanya langsung di kolom komentar ini ya. Nanti kita akan berusaha untuk menjawab. Bukan saya ya, mungkin Bu Eriska yang saya tidak jawab, teman-teman saya nanti gitu ya, dosen dan sekaligus mungkin pakar hukum internasional yang akan menjawab gitu. Nah, sebagai kesimpulan mungkin bisa saya simpulkan dari diskusi kita kali ini bahwa memang berat sekali kondisinya saat ini, force major atau keadaan memaksa, sehingga banyak sekali aspek-aspek yang terlupakan gitu, terkhusus tentang TKI ini gitu. Maka dari itu kami berharap sih ya Bu ya, semoga kita semua, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat juga ikut tergabung, dan LSM juga ikut memperkuat mungkin suaranya untuk membela hak-hak dari TKI ini yang di luar negeri gitu sih ya Bu. Dan yang selanjutnya itu diplomasinya lebih diperkuat lagi teman-teman. Jadi teman-teman nih suatu saat siapa tahu pengen jadi diplomat nih, teman-teman bisa meniti apa ya Bu namanya ya? Bisa belajar gitu ya. Ya gimana sih diplomasi yang baik ya. Semoga Indonesia kedepannya bisa memberikan perlindungan hukum lebih baik dan diplomasi yang lebih baik seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin sekian dulu teman-teman podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton podcast kita karena tiap minggu ya tiap minggu ya insya Allah diposting tiap minggu. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi wawasan atau ilmu lebih kepada teman-teman semua. Tidak hanya untuk ini ya Bu yang berkutat di bidang hukum saja, tapi siapapun itu karena ini memang hal-hal yang harus kita pedulikan bersama seperti itu. Oke. Teman-teman, saya Reski pamit undur diri. Lalu ada Bu Eriska juga pamit undur diri ya Bu. Mau ada yang pesan disampaikan nggak Bu? Jaga kesehatan lah, jaga kesehatan ya gitu. Protokol kesehatan tetap dijalankan gitu ya. Kalau misalkan tidak ada yang kegiatan yang penting, di rumah saja gitu. Ya, setuju Bu. Di rumah aja, tetap di rumah teman-teman ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.